Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai API routes ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah coba juga untuk melakukan fetch ke API-nya. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas mengenai konsep rendering di dalam Next.js ya. Yang pertama akan kita bahas adalah client-side rendering. Dan ini tentunya nanti akan berhubungan dengan data fetching ya. Nah, sebetulnya di awal video dari seri Next.js kita sudah pernah singgung terkait dengan client-side rendering. Jadi secara mudahnya bahwa client-side rendering ini adalah proses pengambilan data eksternal dan transformasi kode menjadi representasi HTML dari sebuah UI itu terjadi di client ya, atau client-side. Nah, di dalam standar sebuah aplikasi menggunakan React, itu biasanya browser akan menerima ya struktur HTML yang kosong ya, seperti ini. Kurang lebih ada HTML, body, div, tapi dia kosong gitu ya. Nah, kemudian dia juga mengirimkan serangkaian instruksi JavaScript untuk mengkonstruk atau membangun sebuah UI ya. Dan itu dikirimkan dari server, kemudian di sisi klien ya itu akan dilakukan renderingnya gitu ya. Dia akan mengkonstruk sehingga menjadi sebuah UI yang utuh dari struktur HTML dan juga serangkaian JavaScript yang dikirimkan dari server tersebut. Dan ini terjadi berarti di user device ya, karena dia sifatnya client side. Nah, ciri yang mungkin bisa kita lihat ketika kita menggunakan client-side rendering adalah ketika pertama kali aplikasinya dibuka gitu ya, di mana pengguna biasanya akan mungkin melihat sedikit delay ya, sebelum mereka bisa melihat seluruh halaman secara utuh gitu ya, terutama ketika kita mengambil data yang cukup besar. Nah, kalau misalkan kita udah pernah membuka sekali, itu biasanya akan lebih cepat untuk meload halaman yang sama. Nah, di Next.js itu ada beberapa cara untuk melakukan client-side rendering. Yang pertama adalah cara yang sudah pernah kita lakukan ya, menggunakan fetch di dalam use effect. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan dari client-side rendering. Jadi kita akan mengambil data dari API ya, tapi di sisi klien. Nah, ciri di sisi klien adalah kita gunakan use effect ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan server-side rendering atau static-side generation, kita tidak bisa menggunakan use effect seperti ini. Ada fungsi tertentu yang bisa kita panggil. Nah, itu akan kita bahas di video-video berikutnya. Jadi di video kali ini kita akan fokus dulu ke client-side rendering ya. Nah, jadi kalau client-side rendering, pemrosesan ya, di sini pengambilan datanya itu akan dilakukan di sisi klien. Makanya kita simpan dia di dalam use effect ya. Nah, ini kalau kita coba buka di produk sekarang, nah ya, sebetulnya akan kelihatan nih, akan ada sedikit delay ya. Kalau saya refresh pun kelihatan banget di sini bahwa yang lain sudah di-load ya, seperti navbar, kemudian di sini ada title ya, kita berikan product page ini. Tapi ketika kita meload data akan sedikit ada delay ya, terlihat tidak langsung ditampilkan gitu ya, tapi dia akan kosong dulu gitu. Baru setelah datanya siap, nah dia akan di-render ya. Nah, gimana kalau kita coba biar makin kelihatan ya, kita implementasikan untuk loading ya. Jadi ketika produknya belum ready ya, saya nggak mau kosongan ya. Kan ini kosong dulu nih, sempat kosong baru muncul gitu produknya. Nah, saya maunya adalah ketika loading itu akan memunculkan seperti seolah-olah dia sedang loading juga gitu ya. Atau ada juga yang menyebutnya adalah sebagai skeleton gitu ya, atau rangka atau tulang belulang gitu ya, ketika kita belum menerima data produknya gitu. Nah, gimana caranya? Kita akan coba sekarang bikin dulu ya, atau kita buka dulu Firebase ya, kita perbaiki dulu struktur data kita ya. Nah, jadi kita buka Firebase project kita ya. Sini My Next App. Kemudian kita punya Firestore database ya. Nah, di sini saya akan coba untuk modifikasi, tapi kita akan coba tiru dari website existing ya. Misalkan kita akan coba buka dari websitenya punya Nike, misalkan ya. Ini kita coba buka yang Asus. Nah, kita akan coba ambil kurang lebih seperti ini ya, mirip. Jadi ada title, kemudian ada mungkin kategori di sini.
ada price dan juga gambar gitu ya. Nah, kita coba ubah di sini name mungkin sudah, price sudah, size ini saya mau ubah aja jadi kategori gitu ya. Kategori, misalkan di sini tadi adalah men's shoes ya. Kita gunakan men's shoes gitu ya. Kemudian di sini name-nya kita sesuaikan aja ya, biar datanya lebih kelihatan real data gitu ya. Di sini Nike Air Max plus 3 ya, kita coba aja. Di sini ubah jadi Nike Air Max plus 3 gitu ya. Update. Terus kita lihat harganya 2,989 ya. Kita sesuaikan 2,989. Kita update. Kemudian kita coba arahkan kursor kita ke gambarnya, terus kita klik kanan, terus copy image address ya. Nah, ini biasanya kita bisa langsung ambil ya address-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya tidak boleh kalau misalkan kita langsung copy image address gitu ya, terus kita masukkan ke project kita gitu, karena kan ini copyright ya. Tapi kalau misalkan saat ini kita akan coba hanya untuk belajar aja ya. Nah, jadi barusan sudah saya copy, terus saya tambahkan di sini image ya. Image, tinggal kita paste ke sini. Nah, udah ada URL-nya ya. Mungkin yang ini sama, kita coba ubah juga ya, kita sesuaikan misalkan dengan yang ini ya, Nike Air Force One ya. Kita coba misalkan di sini Nike Air Force One gitu ya. Terus harganya kita lihat lagi 1549. Kemudian kategori ya, ini kita delete. Kita tambahkan kategori. Sini men shoes. Kemudian tinggal kita image ya. Image. Nah, ini kita copy image address lagi ya. Nah, ini sebetulnya tidak disarankan kalau kita misalkan jualan ya, dan kita bikin websitenya betul-betul live. Nah, saran saya adalah bikin gambar sendiri. Tapi karena kita lagi belajar dan supaya kita cepat aja, kita coba ambil dari website resminya aja ya. Dan kita pun datanya kita sesuaikan. Nah, kalau udah, sekarang kita coba ya. Di sini saya mau console.log dulu. Console.log products misalkan. Nah, ini kalau kita perhatikan sekarang sudah ada image ya, ada name, ada kategori, ada price ya untuk setiap datanya. Nah, ini bisa kita coba bikin ya, kita ikuti yang ada di sini ya. Nah, ini karena masih di dalam pages, gimana kalau kita coba bikin views-nya ya supaya lebih rapi. Di sini berarti produk. Nah, ini udah ada nih ya. Yang index ini kita akan isi dengan yang ada di sini ya. Kita coba cut aja ya. Terus kita bikin di sini cons product view misalkan. Kemudian di sini tentu export default product view. Kita return. Nah, kita paste ke sini, kita butuh data products ya sekarang. Nah, data products ini kita bisa kirimkan nanti. Di sini tinggal kita panggil, misalkan div dulu ya. Kita buat div, terus kita panggil product view ya. Jangan lupa diimport dari product view. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan aja pakai props ya. Misalkan products. Terus datanya diambil dari products dan product view sendiri kita tangkap ya di sini. Langsung aja destructuring products ya. Di sini butuh tipe data ya. Nah, kita coba aja gunakan products. Di sini berarti kita perlu define ya. Untuk tipe datanya kita bisa gunakan type product type, ada ID berarti di sini berupa
string ya. Kemudian ada name berupa string juga. Kemudian ada price berupa number. Kemudian ada image ya berupa string. Dan terakhir adalah kategori. Dia string juga. Tipe produk adalah array dari product type ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang ini kita coba rename jadi huruf besar depannya ya, product type. Terus kita coba lihat di bagian sini. Oh, ini sebetulnya sudah ada ya product type, tapi nggak apa-apa. Tadi kita bikin ulang karena memang datanya pun berubah ya. Kita hapus yang ini, kita udah nggak perlu. Nah, selanjutnya kita coba lihat ya. Nah, ini udah sama ya. Seperti barusan, tapi kita akan coba rapikan lagi. Saya hapus dulu konsolnya. Terus di sini saya mau tambahkan ya sebuah styling. Sini misalkan product.module.scss ya. Jadi saya bikin di sini misalkan .product ya. Kita coba berarti di sini berikan juga class name styles product ya. Kita import untuk stylenya, import styles from product module.scss ya. Oh, ini terhapus, harusnya div ya. Nah, kita udah punya stylingnya, terus saya mau tambahkan juga di sini, berarti yang ini kita berikan aja styles dot product underscore title ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini, saya mau kasih width 100% misalkan ya untuk yang ini. Terus untuk title-nya saya mau berikan text align center. Nah, dia udah ke tengah ya. Kita coba berikan font size 32 pixel misalkan. Nah, sudah ada. Terus kita coba font weight bold gitu ya. Nah, di sini saya mau hapus aja product page-nya jadi produk aja gitu ya. Nah, terus saya mau bikin sekarang ya sebuah div di sini untuk membungkus produk card-nya nanti gitu ya. Nah, di sini saya berikan aja class name styles dot product content misalkan gitu ya. Nah, di sini saya juga mau berikan class name kemudian styles dot product underscore content underscore item. Nah, seperti ini. Terus di sini saya akan coba nggak langsung product name ya. Kita coba bikin div. Kemudian class name styles dot product underscore content underscore item underscore image ya. Kemudian di bawahnya saya mau bikin, ini kalau kita perhatikan ya, kita bikin title-nya H4, yang ini P ya. Terus yang price misalkan P juga. Nah, di sini H4, class name, kemudian di sini nah, ini product content item name ya. Terus kita bikin P, class name, style content item price ya, kita butuh price, dan satu lagi selain price yaitu adalah kategori. Nah, kita udah punya nih ya. Sekarang saya mau masukkan gunakan image. Di sini untuk source-nya kita ambil dari product.image. Alternatifnya kita ambil aja dari product.name. Nah, ini abaikan aja dulu ya. Katanya di sini kita harusnya menggunakan next image ya untuk optimasi ya. Tapi kita akan gunakan nanti aja ya karena kita belum masuk ke materi tersebut. Kemudian di sini untuk name-nya gunakan product.name. Kategori ini kita gunakan product.kategori, dan juga price ini kita gunakan product.price ya. Sekarang kalau kita masuk, nah udah ada ya
Udah ada 2 nih. Kita sekarang coba rapihkan untuk konten ya. Berarti di sini dan konten. Kemudian saya mau display flex ya. Terus untuk item itu saya mau coba width-nya itu hanya 25% aja gitu ya. Terus mau saya berikan juga di sini padding ya sedikit. Kita berikan padding misalkan 5%. Untuk kiri kanannya ya. Jadi 0, 5%. Nah, biar dia sama navbar ya untuk mulainya. Ini 25, kemudian item ini saya mau berikan padding 10 pixel ya. Nah, biar nggak terlalu mepet gitu. Terus selanjutnya kalau kita perhatikan lagi di sini untuk title dan juga price-nya warna hitam, tapi kalau kategorinya dia warna abu ya. Nah, kita coba sekarang untuk item name font size 20, kita coba lihat. Nah, ini agak besar ya, kita buat agak besar aja. Terus kita berikan font weight bold. Terus selanjutnya kategori kita berikan color ini gray aja ya, biar cepat. Nah, dan terakhir yaitu price. Kita berikan font weight aja, misalkan di sini bold ya. Nah, terus saya mau ada RP-nya di sini ya. Caranya adalah kita coba masuk ke price di sini nggak langsung kayak gini, tapi kita gunakan dot tool local string ya dengan parameter ID huruf kecil, kemudian ID huruf besar, kemudian kita gunakan style currency dan untuk currency-nya yaitu IDR. Nah ya, udah ada sekarang RP 1.549, yang satu lagi juga sudah menggunakan RP ya. Nah, kita coba tambahkan margin sedikit ya. Kita margin top ya. Itu 20 pixel misalkan. Oh, terlalu jauh. Kita gunakan 10 pixel. Nah, ini kurang lebih sudah rapi ya. Mungkin saya tambahkan sedikit di sini martop 5 pixel. Nah, ya. Jadi kita udah bikin nih ya untuk product page-nya. Kalau saya refresh, nah ini kan hilang ya. Kelihatannya hilang dulu gitu. Baru muncul gitu. Nah, saya maunya adalah ketika di refresh itu kita gunakan skeleton ya. Nah, gimana caranya? Jadi kita coba sekarang ya. Ini kalau kita perhatikan ya, kita coba console.log products ya. Nah, ini kalau kita coba inspect, terus kita console, terus saya refresh. Nah, ada momen di mana dia array-nya kosong dulu, ya, baru muncul. Ya. Nah, di sini kelihatan bahwa dia awalnya kosong dan baru muncul ketika datanya sudah siap, gitu ya. Dan ini dilakukan di client side rendering. Nah, kita bisa manfaatkan data kosong ini untuk membuat skeletonnya, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Kita coba untuk komentari dulu yang ini ya. Nah, terus saya mau bikin di sini div class name misalkan ya, kemudian styles.product content di sini misalkan skeleton. Nah, di dalamnya sama, kita punya image, name, kategori dan price, tapi kita kosongin aja ya. Ini bisa kita gunakan self closing tag semua ya. Jadi kita coba delete, kita berikan self closing tag ya. Jadi saya punya image, name, kategori dan price di sini. Nah, sekarang saya mau di sini ya. Setelah konten, kita tutup yang item, kita berikan skeleton. Skeleton di sini kita berikan sebetulnya sama ya untuk bagian dari stylingnya gitu ya. Jadi karena dia kan nanti akan merepresentasikan data yang belum muncul gitu ya. Nah, kita coba aja di sini, berarti kita gunakan image juga. Nah, image ini kita berikan width 100%, kemudian saya mau supaya dia aspek rasionya sama gitu ya, 1:1. Saya tinggal berikan aspek rasio 1:1. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu adalah name.
Nah, name ini kita berikan bukan font size, tapi di sini width-nya aja udah 100%. Kemudian misalkan di sini untuk height-nya itu kita berikan 20 pixel lah misalkan ya. Terus kita berikan markup 5 pixel. Nah, ini kan sama ya. Dia ada markup juga 5 pixel gitu. Terus yang kategori sama juga ya. Di sini kategori misalkan di sini width 100%, height-nya misalkan 10 pixel aja ya. Atau mau 16 pixel boleh. Dan terakhir price. Price-nya sama, kita berikan width 100, height 16 pixel. Tapi kita berikan margin top yaitu 10. Markup 10 pixel. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, tapi kalau kita berikan aja di sini misalkan background ya. Background color gray. Nah, ada muncul ya. Terus yang ini juga sama nih ya, kita berikan background color gray, background color gray, yang ini sama. Nah, dia muncul skeleton sekarang gitu ya. Nah, kita tinggal gunakan di sini animasi ya. Berikan animasi sedikit, kita gunakan keyframe aja. Ketika 0% itu kita berikan opacity 1 misalkan, terus ketika 50% opacity 0, 100% opacity 1 ya. Ini identifiernya kita ubah aja jadi blinking gitu ya. Blinking. Nah, ini bisa kita ambil ya animasinya di sini. Animation blinking durasinya 1 second infinite. Nah, dia kan kedip-kedip gitu ya. Atau mau biar nggak terlalu cepat bisa juga jadi 2 second gitu ya. Nah, ini kan seperti skeleton ya. Terus mungkin di sini saya mau tambahkan sedikit ya, biar kelihatan markup 5 pixel. Nah, ya, jadi biar makin kelihatan. Mungkin yang ini juga sama ya, di item ini kategori mau saya tambahkan markup 5 pixel ya. Nah, ini udah ya. Sekarang tinggal kita berikan conditional rendering. Kita ingat-ingat lagi konsep tentang conditional rendering. Ketika datanya ada, tampilkan yang ini berarti ya, product map ini. Tapi kalau nggak ada, tampilkan yang skeleton ya. Nah, ini gimana caranya? Kita coba hilangkan komentarnya ya. Yang ini tinggal kita masukkan aja di sini product dot length ya. Ini lebih dari 0 ya, artinya data produknya ada gitu ya. Kalau ada, saya mau coba yang ini ya. Ini tinggal saya cut aja. Terus mungkin di sini saya mau bikin kurung seperti ini biar mudah ya. Terus saya tambahkan fragmen aja biar cepat ya. Nah, ini udah, biarkan dulu, abaikan. Terus kalau misalkan datanya nggak ada, itu saya mau bikin yang ini, masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi saya refresh sekarang. Nah, ada skeleton dulu. Ketika datanya ada, baru muncul ya. Ini keren banget ya. Tuh, jadi kelihatan loading gitu. Dan biasanya kalau saya refresh ya, ini akan makin cepat gitu ya loadingnya karena dia nge-cache gitu. Nah, ini konsolnya saya hapus. Ada cara yang kedua, yaitu adalah menggunakan sebuah library bernama SWR ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, perhatikan bahwa katanya SWR ini adalah sebuah React hooks untuk data patching ya. Dan ini dari Vercel juga. Dan ini kalau kita lihat juga dia di hostingnya di Vercel ya. Di sini ada vercel.app. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Kalau mau mempatch data tidak menggunakan fetch seperti sebelumnya, tapi kita bisa gunakan use SWR ini. Nah, gimana kalau kita coba ya? Untuk penggunaannya di sini ada example untuk basic usage. Nah, kalau ini tidak menggunakan use effect ya. Kita coba aja install dulu berarti untuk SWR-nya. Kita matikan dulu terminalnya, terus npm install SWR.
Dan SWR ini sebetulnya bukan hanya digunakan untuk client-side rendering aja. Dia support juga untuk static site generation dan juga server-side rendering gitu ya. Oke, kita coba sekarang kembali ke example yang tadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, katanya untuk basic usage-nya kita membutuhkan use SWR ya, hooks dari SWR itu sendiri. Kemudian kita butuh yang namanya fetcher ya. Nah, di sini untuk fetcher-nya ini kita bisa copy aja ya. Kita copy. Terus kita sekarang coba masuk ke pages products ya. Berarti di bagian sini kita paste ya, patcher. Di sini URL katanya dia implikasi any, gunakan aja string di sini ya. Fetcher sudah, terus kita import. Sekarang import use SWR dari SWR ya. Nah, cara panggilnya gimana katanya di sini ada data, ada error sama is loading ya. Copy yang ini ya, terus kita paste aja ke sini. Terus yang use effect ini saya komentari dulu. Dan fetch-nya itu kita coba ke /API/ huruf besar /API/ product ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau sekarang console.log dulu ya. Console.log data. Kemudian saya mau coba console.log error dan juga is loading ya. Kita lihat is loading. Kemudian kita coba cek sekarang. Kita jalankan npm run dev. Kita refresh. Nah, ini pasti selalu loading ya. Nah, kalau kita lihat di sini data sih sama ya kayaknya. Nah, terus kalau misalkan error ini nggak ada juga. Terus kalau is loading ini sempat true ketika dia loading dan dia false ketika sudah ready gitu ya. Nah, ini bisa kita langsung aja gunakan data ya. Data ini mungkin kita ubah ya sedikit. Di sini yang products jadi data.data ya. Nah, yang ini saya hapus konsolnya ya. Yang ini biarkan saja komentar biar kita lihat nanti ya untuk penggunaannya bahwa bisa menggunakan use effect, bisa menggunakan use SWR ya. Saya refresh. Oh, ini dia data.data karena dia undefined ya untuk datanya. Nah, ini perlu sedikit di-handle. Nah, di sini mungkin fungsi dari is loading ya. Is loading kalau dia true maka datanya biarkan kosong gitu ya. Kalau dia sudah false, maka kita ambil dari data.data ya. Nah, kita refresh lagi. Nah, dia aman ya. Jadi itu adalah fungsi dari use SWR ya. Ternyata is loading-nya perlu juga ya. Kalau misalkan datanya belum ada karena undefined, kalau misalkan error, ya datanya nggak akan kita tampilkan terlebih dahulu gitu ya. Dan ini jauh lebih simple ya untuk penggunaannya gitu ya. Dan fetcher sendiri ini bisa kita pindahkan sebetulnya. Kita gunakan aja di misalkan lib kita bikin SWR gitu ya di sini. Terus saya mau bikin fetcher.ts. Terus tinggal saya export const fetcher seperti ini. Terus tinggal saya import ya untuk fetchernya. Nah, dari lib SWR fetcher ya. Jadi nanti saya bisa pakai lagi nih di file-file yang lain. Kita refresh sekarang. Nah, sudah ya. Jadi itu kurang lebih untuk client-side rendering ya, bahwa dia untuk merender sebuah HTML secara utuh itu dia dilakukan di sisi client ya. Jadinya adalah kelihatan nih ketika datanya belum ada, dia akan ada loading terlebih dahulu gitu ya. Baru di-render secara utuh menjadi sebuah tampilan HTML. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.